Allah nitipkan kepada Anda, ada anak-anak, ada pasangan hidup, ada harta benda, itu akan ditanya ketika kembali. Nah, karena itu, rasakan ketika menerima titipan itu, bagaimana kalau saya pulang, bagaimana kalau saya wafat, mengembalikan dan ditanya, mempertanggungjawabkan setiap titipan itu. Nah, ini spirit ini usahakan ditampilkan ketika akan sholat. Kata Al-Quran, kalau hendak engkau sholat, rasakan mungkin sholat itu menjadi sholat terakhir dalam kehidupan kita, dan boleh jadi saat sujud itu kita berpulang. Ini yang diisyaratkan oleh Nabi SAW. Setiap akan beliau sholat, setidaknya menghadap kepada jamaah itu, selain mengatakan istau, kan? Ya, beliau juga mengatakan apa? Sallu salatal muwadda'. Sholatlah, persiapkan diri kita saat ini seakan-akan di sholat perpisahan kita dalam hidup. Nah, kalau kita merasakan akan berpulang, kekhusyuan akan hadir. Jadi pengantar pertama, hanya kehusyuan ini akan bertahan di pembuka sholat. Awal-awal, tengah-tengah bisa kabur lagi. Betul, ya memang betul begitu. Karena Nabi pun mengatakan demikian, ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima ma'na, ya, idza kabbara, jika seseorang telah bertakbir, mulai takbir itu, ya, mulai bertakbir tuh, fayaqulu syaitanu, maka setan akan mulai berkata, uzkur kada, ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi kalau sebelum takbir kita bisa merasa fokus, gak ingat apapun, siap sholat saja. Qad qamatis shalah, iqamah kan, qadnya li taqrib, untuk mendekatkan. Ayo, sudah mulai akan sholat, siap-siap, siapkan hati, khusyukkan, mungkin akan wafat, kita siap tuh. Tapi kalau sudah mulai bertakbir, setannya mulai datang, ingat ini, ingat itu. Allahu Akbar, ingat mobil, jemuran, status belum diupdate, apa macam-macam muncul semua, ya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Itu kata Nabi. Kalau Nabi bersabda demikian, pasti terjadi. Sholat subuh tadi berapa rakaat? 2. Ada yang 3. Ibu tadi sholat subuh? Kesiangan berarti, ya. Tadi dia subuh. Ya. Ada yang 3, padahal cuma 2. Maka untuk bisa mengurangi itu dan bisa menepikan hal yang mengganggu supaya bisa fokus dalam salat, salah satunya apa? Salah satunya adalah mencoba mempelajari, memahami bacaan-bacaan yang dibaca dalam salat. Itu isyaratnya ada di Quran surah ke-29 ayat 45. Sebelum Anda menunaikan salat, kata Al-Quran, sebaiknya baca dulu, pahami dulu, lalu amalkan, praktekkan apa yang telah dipahami itu. Itulah sholat yang ideal. Tidak paham itu tidak berdosa, gugur kewajiban. Jadi kalau kita, bukan kita, kalau ada orang yang sholat, tidak mengerti, tidak paham apa yang dia baca, tapi dia benar secara fikih, dari takbir sampai dengan salam, itu menggugurkan kewajiban, tidak dosa. Kewajiban gugur, pahala ada. Hanya kekhusyuan belum tentu diraih sempurna, dan manfaat sholat dalam kehidupan belum tentu bisa didapat.